Pembatasan sosial berskala besar di Jakarta dimulai pada hari ini, Jumat 10 April 2020, dan suasana ibu kota pada hari yang bertepatan dengan peringatan Jumat Agung ini jauh lebih sepi dari biasanya. Tidak banyak kendaraan melintas di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Sejumlah orang tampak berolahraga secara mandiri ataupun berkelompok, namun jumlahnya kurang dari 5 orang sesuai dengan aturan teknis PSBB dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020. Bus Transjakarta yang masih boleh beroperasi juga tak terlihat membawa banyak penumpang. Dalam aturan PSBB disebutkan, moda transportasi publik hanya boleh mengangkut penumpang sebanyak 50% dari total kapasitas. Sementara itu, pasar-pasar juga masih dibuka. Aktivitas jual beli di Pasar Majestic, Jakarta Selatan misalnya berjalan normal pada Jumat pagi. Pedagang dan pembeli diwajibkan mengenakan masker. Sejumlah pembeli tampak lebih memperhatikan faktor keamanan saat berbelanja. Sementara pedagang mengaku mengantisipasi berkurangnya pembeli ke pasar dengan membuka layanan via telepon atau daring. Dan sudah ada Mardika Utama yang memantau kondisi di hari pertama penerapan PSBB di Jakarta. Selamat siang, Dika. Dika, ini bisa Anda jelaskan tepatnya saat ini Anda berada di mana dan apa yang bisa Anda laporkan terkait dengan penerapan PSBB di hari pertama ini? Ya, selamat siang Rizky. Saat ini saya berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Dan ini betul sekali adalah hari pertama pemberlakuan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang juga bersamaan dengan hari libur Paskah. Untuk itu suasana di kawasan ini memang cenderung lebih sepi jika dibandingkan dengan hari biasanya. Tadi saya juga memantau sejumlah warga tampak melakukan olahraga secara mandiri ataupun juga berkelompok, tetapi kurang dari 5 orang dan ini adalah sesuai dengan instruksi atau peraturan yang diatur dalam peraturan teknis atau panduan teknis tentang PSBB di Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang PSBB. Jadi tidak boleh ada perkumpulan atau kegiatan yang melibatkan lebih dari 5 orang. Di sini juga tampak ada sejumlah spanduk yang menyosialisasikan terkait dengan larangan adanya kegiatan nongkrong begitu atau berkumpul yang lebih dari 5 orang. Dan yang menarik adalah bisa Anda saksikan di belakang saya. Di sini ada sejumlah anggota kepolisian dan juga dinas perhubungan yang tadi sempat memberhentikan sejumlah pengendara sepeda motor yang masih tampak berboncengan, baik mereka yang merupakan pengendara pribadi ataupun juga pengendara ojek online. Tidak ada sanksi memang sejauh ini yang saya lihat, tetapi mereka tampak diberikan sosialisasi bahwa mulai hari ini tidak dibolehkan lagi berboncengan menggunakan sepeda motor. Nah, sementara itu untuk aturan bagi warga yang menggunakan kendaraan roda 4 juga masih diperbolehkan sebenarnya untuk berada di akses jalan di ibu kota, tetapi tentu ada aturan yang harus juga diikuti. Yang pertama adalah terkait dengan kapasitas jumlah penumpang. Jika Anda menggunakan mobil dengan kapasitas 4 penumpang atau mobil sedan misalnya atau juga jeep, maka mobil tersebut hanya boleh diisi oleh maksimal 50% dari total kapasitas. Dan sementara itu bagi Anda yang menggunakan kendaraan berkursi 7 atau berkapasitas 7 orang juga hanya boleh diisi oleh 3 sampai maksimal 4 orang saja. Di sana tampak ada sejumlah polisi yang melakukan sosialisasi terkait dengan hal ini atau terkait dengan teknis pada saat masa PSBB berlangsung mulai hari ini, tepatnya tadi pada pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai 14 hari ke depan. Dan durasi waktu PSBB ini bukan tidak mungkin akan kembali ditambah jika situasi di ibu kota yang saat ini menjadi epicentrum penyebaran virus COVID-19 sudah dikatakan lebih baik atau justru menjadi lebih buruk atau dalam skala ukur masih dikatakan belum aman, maka kemungkinannya bisa jadi akan ditambah durasi PSBB-nya. Tadi juga saya melakukan pemantauan di pasar yang menjadi salah satu fasilitas publik yang masih boleh dibuka atau masih beroperasi di kawasan Pasar Majestic, Jakarta Selatan. Tadi sejumlah toko pakaian memang sudah tutup, tetapi untuk toko yang menyediakan kebutuhan pangan ataupun juga kebutuhan pokok masih buka dan aktivitas jual beli masih berjalan normal, walaupun mungkin jumlahnya tidak jauh lebih banyak jika dibandingkan pada saat keadaan masih belum ada pandemi virus COVID-19. Di sana juga ada protokol yang harus diikuti meskipun pasar dibuka, tetapi
baik pedagang ataupun juga pembeli harus mengenakan masker. Di sana pun sudah disediakan sejumlah wastafel untuk mencuci tangan dan juga di sana ada chamber yang digunakan untuk memeriksa ataupun juga untuk melakukan disinfektasi kepada para pengunjung baik pembeli ataupun juga pedagang saat mereka hendak masuk ke area pasar. 2 hari yang lalu, Rizky, saya mewawancarai Direktur Utama dari PD Pasar Jaya, Arif Nasruddin, yang menyatakan bahwa mereka mewajibkan para pedagang dan pembeli untuk mengenakan masker. Jika tidak diperbolehkan untuk masuk ke area pasar. Sementara itu tadi saya juga melihat sejumlah pembeli tampak sudah melakukan antisipasi dengan menggunakan masker, menggunakan sarung tangan, bahkan membawa kantong plastik sendiri, tidak membawa dompet, tetapi mereka memasukkan uang mereka ke plastik, tidak membawa banyak sekali barang-barang, hanya yang dibutuhkan saja. Dan itu artinya sejumlah orang sudah mulai mengerti dengan protokol PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang mulai hari ini sudah diterapkan. Lalu bagaimana, Rizky, dengan moda transportasi publik? Tadi kita melihat ada sejumlah bus Transjakarta yang melintas. Itu artinya memang bus Transjakarta dan juga moda transportasi lain di ibu kota ini masih beroperasi, tentu juga dengan pembatasan. Yang pertama adalah pembatasan jumlah kapasitas penumpang. Jika kapasitas penumpang 120 orang dalam satu armada bus, maka hanya boleh diisi oleh maksimal 60 orang saja atau 50%, dan itu pun juga berlaku untuk MRT, LRT, dan juga komuter lain. Selain pembatasan kapasitas penumpang, pembatasan juga dilakukan terkait dengan pembatasan jam operasi. Jam operasionalnya saat ini hanya berlaku mulai pukul 6 pagi sampai pukul 6 sore saja. Dan sementara itu terkait dengan kegiatan usaha di kawasan ini seperti yang diatur dalam Pergub 33 nomor 2020, tahun 2020, tampak sejumlah usaha sudah mulai ditutup, walaupun ada pengecualian seperti misalnya adalah terkait dengan restoran juga masih bisa dibuka, tetapi sifatnya hanya untuk pesan antar saja. Dan itu di belakang saya saat ini juga tengah dilakukan lagi sosialisasi terhadap pengguna sepeda motor yang masih berboncengan. Ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Tengah diberitahu bahwa berboncengan saat ini atau setidaknya sampai 14 hari ke depan sudah tidak diperbolehkan lagi, dan itu semua bertujuan untuk mengurangi ruang gerak, untuk mengurangi dampak ataupun juga potensi penyebaran virus COVID-19 yang sekali lagi saat ini Jakarta sudah menjadi epicenter atau pusat penyebaran virus corona. Kembali ke Anda. Ya, Dika, kemudian juga kalau misalnya kita lihat ini kan lokasi Anda berada di jalan protokol gitu ya. Kalau misalnya untuk jalan-jalan lain, ini bagaimana penindakan dari aparat untuk akhirnya tanda kutip memaksa masyarakat ini mematuhi aturan di PSBB ini, Dika? Ya, tadi saya berbincang dengan sejumlah anggota polisi yang tengah melakukan sosialisasi. Mereka menyatakan bahwa personil-personil dari kepolisian dari Polda Metro Jaya memang lebih difokuskan di area-area perbatasan kota seperti di kawasan Kalimalang yang merupakan perbatasan Jakarta dan juga Bekasi, ataupun juga di kawasan Lenteng Agung yang merupakan perbatasan Jakarta dengan Depok misalnya. Di sana juga mereka melakukan sosialisasi terkait dengan hal serupa di sini, dan sanksi yang dijatuhkan sejauh ini memang masih berupa teguran saja. Tetapi kalau kita bicara secara formal, sebenarnya sanksi diatur dalam pasal 27 di Pergub 33 tahun 2020, dan di sana disebutkan oleh peraturan tersebut bahwa gubernur yang menginstruksikan sanksi berupa teguran ataupun juga tindakan hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku. Nah, perundang-undangan yang berlaku ini mengacu kepada pasal 93 di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Di sana jika sanksinya tergolong berat atau diputuskan oleh penegak hukum baik kepolisian ataupun juga TNI bahwa pelanggaran ternyata tergolong pelanggaran yang berat dan ternyata berulang, maka bisa dikenai sanksi berupa hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan juga denda sebesar 100 juta rupiah. Rizky. Ya, baik, Mahardika Utama, koresponden CNN Indonesia, terima kasih atas laporannya dan selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan dan juga keselamatan Anda selama bertugas. Kita ke